ijazah Pak Jokowi akhirnya telah ditunjukkan tadi kepada para tersangka maupun kuasa hukum. Mungkin satu yang saya kembali harus ingatkan dan tegaskan, tidak ada lagi yang bisa untuk meragukan ijazah Pak Jokowi apakah sudah disita atau belum. Ijazah aslinya telah ditunjukkan sah. Hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah, tidak bergeser satu milipun. Dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Terlalu tajam. Saya dituduh ijazah saya palsu, artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan, yaitu yang saya tunggu itu coba dibuktikannya seperti apa. Dan itu akan lebih baik kalau pembuktiannya itu di pengadilan. Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik. Selamat malam, program Rosi kembali hadir ke hadapan Anda. Malam ini giliran saya, Tifal Solesa, yang akan memandu diskusi di program Rosi dengan tema Ijazah Jokowi, kebenaran versus kepercayaan. Polda Metro Jaya sudah melakukan gelar perkara khusus sesuai permintaan kubu Roy Suryo CS. Penyidik menunjukkan dokumen yang disebut sebagai ijazah asli Jokowi. Roy Suryo CS mengaku melihatnya, namun tetap meragukan keaslian ijazah tersebut. Lalu bagaimana penyelesaian yang lebih adil terkait kasus ini, mengingat perkara ini bukan sekadar menyangkut individu, tapi masa depan penegakan hukum di Indonesia. Malam ini saya mengundang Rismon Sianipar, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, dan kami masih menantikan kehadiran Yakub Hasibuan, kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Bang Rismon, apa kabar, Bang? Bangga jadi tersangka. Kenapa begitu? Perjuangan ini. Nggak pernah rasa-rasanya saya dengar ada orang bangga jadi tersangka. Perbuatan kriminal saya. Saya ingin mencari kebenaran. Lewat apa? Kajian ilmiah dong. Ya, kami bukukan dalam Jokowi's White Paper. Di situ semua ilmiah. Dan kemarin memang kami berterima kasih kepada Polda Metro Jaya. Kami menghadiri dan kami diberikan waktu. Tetapi apa yang terjadi di dalam sebenarnya kami yang lebih banyak menyajikan kajian ilmiah kami. Tanpa ada dihadiri oleh ahli dari Polri yang katanya 5 itu ahli digital forensik yang hari ini diterangkan oleh Direktur Reskrimum ya, Polda Metro Jaya bahwa katanya ada 5 ahli digital forensik. Nah, pada saat itu sebenarnya harapan saya dan harapan kami RRT itu seharusnya dihadirkan sehingga ya Irwas dan lainnya itu bisa melihat kami saling berardu argumentasi, terutama tentang tuduhan pasal 32 dan 35 di mana kami dituduh untuk mengedit, memanipulasi secara tidak ilmiah. Nah, itulah kami sesalkan kenapa tidak hadir. Sekalipun kemudian permohonan dari teman-teman untuk GPK ini, singkatan dari gelar perkara khusus ini, sudah dipenuhi polisi, berarti dengan argumen Anda tadi, Bang, saya bisa nyatakan bahwa nuansa kebatinan selama GPK kemarin bukan hal yang selama perjalanannya tidak menguntungkan posisi Anda. Iya, selalu seperti itu. Kajian kami pada saat di gelar perkara khusus juga di Barreskrim Polri, ya, Mei yang lalu, Juli ya, 9 Juli 2025 yang lalu, itu juga kami menyajikan kajian ilmiah kami secara sepihak. Lalu dilanjutkan sesi kedua mereka rapat sendiri. Sepihak ini contohnya gimana? Ya kami saja yang menyajikan kajian ilmiah kami. Bahkan pada saat kemarin ya 15 Desember 2025 di Polda Metro Jaya, saya menyajikan dan mempraktekkan menjalankan program yang saya tulis sendiri dan saya siap untuk menyediakan atau memberikan source code atau kode sumber program yang saya gunakan, saya tulis sendiri kepada Polda Metro Jaya. Dan ahli dari mereka itu nggak ada. Kelima ahli digital forensik itu tidak ada yang menuduh kami itu. Di mana kami dituduh
menetapkan ROI atau region of interest yang jahat sehingga mendapatkan hasil yang seolah-olah kami memanipulasi begitu, Bang. Oke, hari ini tanggal 18 Desember 2025, Roy Suryo CS lewat tim kuasa hukumnya Ahmad Kozinudin melaksanakan konferensi pers dan ia menyampaikan dari hasil situ kesimpulan dari mereka dalam konferensi pers tadi menyampaikan bahwa prosedur dari penetapan tersangka ini cacat. Iya, Anda juga merasakan begitu? Ya iyalah, Bang. Ini kan pencarian kebenaran lewat kajian ilmiah. Bahwa buku kami juga, Jokowi White Paper ini sudah kami berikan ke Presiden Prabowo Subianto. Lewat Kementerian Sekretariat Negara, bahkan kami ke Hambalang juga. Ini keseriusan, kecintaan kami terhadap Republik ini lewat ilmu kami. Nah sekarang bantahan tersebut apa? Bantahan tersebut hanya disajikan di depan penyidik, ahli-ahli tersebut. Tanpa berani bertatap muka, beradu argumentasi di depan Irwasda, Komnas HAM atau siapapun yang hadir di sana pada saat gelar perkara khusus. Ya akhirnya apa? Bahkan saya katakan bahwa ujian skripsi pun jauh lebih bagus daripada gelar perkara khusus kemarin. Karena ada bantahan, ada adu data, adu metode, adu prosedur, adu output dan segala macam. Poin yang jadi bintang dari kasus ini kan ijazahnya Jokowi. Ya. Dan berkali-kali disampaikan terutama Roy Suryo setelah GPK kemarin itu masih meyakini 99,99% ijazah Jokowi palsu. Tapi dalam konferensi pers di hari yang sama 18 Desember, Polda Metro Jaya menekankan bahwa yang dihadirkan dalam GPK saat itu adalah ijazah asli dari Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Joko Widodo, dan itu sesuai dengan kesepakatan dari Presiden Jokowi untuk menghadirkan ijazah itu. Harusnya nggak perlu dipertanyakan lagi dong. Saya sepakat dengan statement Pak Roy Suryo, ya, bahwa yang dihadirkan kemarin kenapa langsung disimpulkan ijazah asli. Ya. Ijazah analog iya. Kalau kita dengar lagu itu boneka cantik dari India, boleh dilihat tak boleh dipegang. Itulah yang kami lakukan di situ. Hanya ditempatkan, dipegang oleh salah satu penyidik di sebuah meja, lalu kami hanya bisa pelototi dan mendekatkan wajah kami ke ijazah tersebut. Langsung disimpulkan itu ijazah asli, ya tidak. Dari sejumlah pengamatan kami, meskipun terpaksa kami lakukan dengan human vision, ya mata telanjang, itu ada sejumlah kejanggalan. Pertama, saya memprediksi tebal kertas itu, kok rasanya ya, karena cuma lewat mata, itu jauh lebih tebal ijazah SD saya. Gitu loh. Yang kedua, ada garis lurus hitam yang saya lihat itu cacat digital printing. Karena itu lurus, tidak acak. Garis lurus sebelah kiri dari ijazah analog yang ditunjukkan. Belum lagi dua bintik noda hitam. Nokta hitam itu saya kira itu cacat printing. Oke. Dan di bawah juga ada, di bagian bawah itu cacat printing juga seperti tinta-tinta. Oke. Gitu, Bang. Saya akan coba konfirmasi hal ini. Bang Rismon sudah ada di sini. Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Yakub Hasibon juga sudah bergabung bersama kami. Saya undang ke sini. Mas Yakub, apa kabar? Sehat. Terima kasih Bang sudah Rismon. bergabung bersama kami. Silakan duduk. Masih tetap pada keyakinan. Saya langsung saja karena sudah ada gilirannya Bang Rismon sudah saya tanyakan. Mereka masih yakin, dari pihak tersangka masih yakin 99,99% ijazah Pak Jokowi yang dihadirkan di GPK itu palsu. Berlebihankah alasan mereka menurut Anda? Kalau dari kami sebenarnya cukup simpel, Mas. Kami sudah duga bahwa ini akan terjadi karena sejak awal juga sebelum akhirnya Dirkrimum sebagai pimpinan gelar menentukan suatu kebijakan untuk menunjukkan, kami juga sudah tahu bahwa apapun yang dilakukan sekaligus menunjukkan juga pasti akan dicari-cari lagi yang lain. Karena yang terakhir pun kalau mungkin Mas ingat dan semua pemirsa ingat bahwa 3 argumen yang terakhir digunakan itu kan tidak ada emboss, tidak ada watermark, tidak ada lintasan merah. Kemudian kemarin ketika ditunjukkan banyak sekali yang kaget ternyata. Mungkin kan ada tersangka lain dan kuasa hukum lain, bukan hanya Bang Rismon di situ. Mereka juga saya lihat agak terkaget juga bahwa ada salah satu kuasa hukum yang sampai menangis. Kalau Mas dengar beritanya, Anda masuk TikTok dan sebagainya. Ternyata ada embossnya. Ternyata ada watermarknya. Lintasan merahnya ada ternyata. Yang selama ini kita lihat bahwa analisanya seakan-akan bahwa fotonya itu kan sama capnya itu tidak seperti seharusnya. Lintasan merahnya nggak ada, di jasnya tidak lewat. Ternyata lewat kok itu.
Dan dengan mata telanjang pun kita bisa lihat jelas. Di meja kelihatan jelas semuanya itu. Dan kalau dari pihaknya tersangka, ini menilai bahwa GPK yang berlangsung saat itu tidak menguntungkan posisi mereka. Nuansa kebatinan versi Anda mewakili pihaknya Jokowi, gimana membaca saat itu? Ya, tentunya kami sebagai pelapor awalnya melihat bahwa itu adalah upaya mungkin untuk memperlambat proses penyidikan dan sebagainya. Namun ketika setelah itu dilaksanakan, kami cukup bersyukur akhirnya, Mas. Karena kami melihat bahwa proses penyidikan yang sudah berlangsung sudah sangat luar biasa. Ratusan bukti, ada puluhan ahli dan saksi dan sebagainya. Termasuk juga awalnya jujur kami keberatan ketika itu ditunjukkan. Karena dari awal kami juga sampaikan itu tidak diatur dalam hukum acara yang ada. Itu nanti adalah pembuktian hanya di persidangan, mengecek keabsahan barang bukti. Karena nantinya pasti akan ditunjukkan di persidangan. Tapi kelihatannya di situ pimpinan gelar juga mengatakan mempertimbangkan seluruh dinamika yang ada terjadi di masyarakat, termasuk meminta pendapat dari ombudsman karena ada banyak sekali unsur di situ. Akhirnya ditunjukkan. Ternyata semua yang didalilkan itu yang dibilang tidak ada semua. Jadi bagaimana lagi? Sekarang ada juga ya mungkin ada sebagian orang yang tetap sportif saya lihat. Ada yang sportif mengakui ada itu, tapi ada juga beberapa tersangka, ada pihak-pihak yang tetap tidak mau mengakui itu. Jadi ya kami lihat bahwa ya itu silahkan saja karena bagaimanapun seorang tersangka berhak untuk membela diri, itu kami pahami. Tapi kalau kemudian posisi dari pelapor sendiri melihat dari gelar perkara khusus yang sudah berlangsung, pasal yang disangkakan menurut Anda sudah cukup atau ada hal lain sebetulnya masih harus digali lagi oleh polisi? Menurut kami sudah sangat sesuai dan kalau kita objektif melihatnya, ini sudah tidak akan lama lagi penyidikan yang dilakukan. Karena buktinya sudah cukup semua menurut kami. Sehingga nanti ketika ini dilimpahkan ke penuntut umum untuk melakukan penuntutan di persidangan, seharusnya sudah cukup komprehensif. Masalah durasi melihat ijazah juga saya cermati betul dari pihak tersangka. Terlalu sebentar, bahkan ada yang menyebut, Dr. Tifa bahkan sempat menyebut kepada publik, itu berlangsung di waktu-waktu sudah momennya mereka kelelahan menghadapi pemeriksaan ataupun gelar perkara yang cukup panjang. Hanya diberi waktu 5-7 menit saja melihat ijazah itu. Sehingga kan nggak bisa dengan detail mencermati ijazah yang disebut oleh pihak Anda adalah ijazah asli yang dihadirkan di situ. Ini sebenarnya poin yang sangat menarik, Mas. Kalau kita balik sedikit cara berpikirnya. Kalau begitu kok bisa bilang palsu? Kalau dibilang saya belum sempat melihat, belum sempat menganalisa. Kok bisa bilang palsu dari awal? Ternyata aslinya belum pernah dilihat. Itu pertama kali ternyata dilihat aslinya. Jadi kalau kita balik cara pikirnya justru akan seperti itu, menunjukkan bahwa selama ini berarti yang kalian bilang palsu tuh ya apa dong? Kalau Anda masih bisa mengatakan bahwa kurang waktu saya untuk memeriksa. Bang Rismon, idealnya butuh waktu berapa lama sesungguhnya kalau dikasih kesempatan lihat ijazah itu? Ya BI saja mengatakan 3D. Dipegang, diraba, diterawang. Dilihat, dipegang, diterawang. Diraba, diterawang. Kemarin cuma apa? Dilihat pakai mata manusia. Oleh karena itu teknologi itulah ya, teknologi, algoritma, metode itulah yang kami gunakan. Jadi bukan hanya jadi jangan digiring ya. Seolah-olah kami melakukan, bahkan masalah tentang emboss maupun watermark itu tidak masuk dalam kajian saya dalam Jokowi White Paper. Banyak yang lain, bukan itu bukan bagian dari kajian saya. Kajian saya itu uji overlay, uji glip atau bentuk font ya dalam lembar pengesahan skripsi Joko Widodo yang merupakan saya buktikan bahwa di situ adalah produk dari digital printing yang tidak ada tahun 1985. Belum lagi uji lintasan stempel dan lainnya banyak dan tidak termasuk watermark dan emboss. Itu setelah itu gitu. Jadi apa yang ada, jadi bukan hanya yang dua itu membuktikan, terutama ini Bang, yang terakhir di sidang KIP 17 November 2025 kemarin. Salah satu termohon yaitu Polda Metro Jaya mengatakan bukti yang kami sita adalah transkrip nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda. Itu keluar sendiri. Nah sekarang kalau benar apa yang disita adalah itu, dokumen itu. Kenapa bisa ada itu ijazah sarjana penuh? Poinnya Anda berharap saat itu Anda bisa memegang langsung ijazah Jokowi yang dihadirkan dalam GPK? Standar dasar saja, itu belum kajian ilmiah 3D kan. Dilihat, diraba, diterawang. Kemarin ya cuma dilihat begini saja. Siapa yang bisa menentukan itu asli atau tidak?
Cuma dilihat, cuma kan kami menentukan gejala. Oh benar, berarti yang seperti ditampilkan Dian Sandi Utama di medsosnya. Oh ada garis lurus. Itu apa ya garis lurus? Tentu itu hasil tool karena itu lurus. Sehingga bagaimana kemudian upaya masing-masing pihak membuktikan klaim mereka terkait ijazah Jokowi ini. Kami bahas sebentar lagi.